Menurut gua sisi jelek dari anime Solo Leveling itu adalah karakter development-nya nggak jelek banget. Sekarang ini. Wibu itu kan adalah orang yang tidak mencintai negaranya dan dia lebih mencintai negara lain. Karena Wibu itu udah identik dengan Jepang, akhirnya orang yang tidak mencintai negaranya tapi lebih mencintai Jepang, betul kan? Jadi itu si Akira Toriyama katanya memprediksi kalau 5 tahun ke depan industri anime Jepang tuh bakal kalah sama donghua sama manhwa. Apa hal yang lo bisa pelajarin dari Jepang yang bisa lo terapin di kehidupan lo sehari-hari? Kemarin sih, Solo Leveling tuh episode 12. Menurut lo gimana sih? Kalau gue mah rada kurang gitu loh. Menurut gua bagus, tapi kayaknya nggak absolute cinema sih, tapi bagus sih, masih kehitung bagus. Menurut lo gimana? Sudah terbukti 9,9 di IMDb. Anjay, berarti absolute cinema gitu ya? Gue suka. Jadi suka gue itu udah mewakili semuanya. Oke. Baik dari cerita, baik dari grafik, baik dari gregetnya. Kayak, mampus gitu. Kalau ada hal yang pengen lo kritik dari Solo Leveling, apa yang bisa lo kritik dari Kayak Solo bagus-bagusnya dulu nggak sih? Leveling? Jangan. Kalau bagus semua udah umum banget. Bagus tuh udah umum banget. Keren. Grafiknya bagus, Sung Jin Woo-nya keren banget. Musiknya lagi. Cool, musiknya, efek-efek grafiknya. Benar. Kalau ada hal yang bisa lo kritik, kira-kira apa dari lo berdua? Dari Solo Leveling ya? Solo Leveling itu apa yang bisa gue kritik ya? Dia tuh Coba belajar untuk ngambil POV lain dari satu anime gitu. Yang dia tuh Kan lo bilangnya kayak bagus kalau banget. gue ngeliatnya kayak dia ngejiplak Hunter x Hunter tau. Karena Hmm. beberapa itu scene itu dia ada yang sama kayak satu Hunter. Dia sama Hunter semua pun sama dengan Hunter x Hunter. Kedua, dia itu punya skill yang berbeda-beda. Itu sama kayak Hunter x Hunter. Ketiga, yang paling POV banget nih, lawannya Raja Semut. Oke. Sama dengan Hunter x Hunter dong, ya kan? Kan? Arc Chimera N ya? Arc Chimera N di Iya, yang Raja Semut itu kan. Gue lupa anjir. Bentar. Lupa. Ada Arc Udah Chimera lama N. banget gue namatin dia tuh. Oh, mungkin ini kali berbagai Dan ada lagi satu lagi. Dia ditinggalin bapaknya. Oh iya. Sama banget sama Gon. bener Iya nggak? Iya nggak? Itu jadi kayak nyari Iya, banget. bener. mirip ya gue bilang. Bener banget. Iya. Tapi masa itu kritik sih, maksudnya kan Ya kan kayak plagiat Ya, gitu nggak sih? plagiat kritikan Plagiatnya. masuknya. Iya dong. Kalau itu aja sih sisanya sih menurut gua oke sih soal leveling itu. Dari lo apa? kalau gue karena sebenarnya gue nggak baca manualnya, jadi agak bingung sih, kayak paling yang menurut gue paling mengganggu tuh dagunya, sumpah. Gila, nggak tahu kenapa ya dagunya terlalu runcing. Iya, Oh. si siapa Sung, Sung Jinwoo ya, Sung. Gila, si Sung Jinwoo itu ya. Dari awal itu kan kayak pas polos itu kan dagunya ini ya, kayak sebenarnya nggak terlalu lancip. Iya, Pas perubahannya. Iya, perubahannya tuh makin lancip, dan gue lihat kayak semua karakternya kayaknya emang lancip kayak gitu tuh, kayak agak sedikit ngeganggu sih, tapi overall kayak sebenarnya oke-oke aja sih. Kayak gue ngeliat kayak factionnya tuh ya mantep lah, kayak ya emang Gua nggak emang perhatiin lagi. Tuh, Dagu karena lu dagunya, Bang. itu Karena menurut gua nggak sepenting itu ya. Mungkin ini kan kan. gue Iya, bilang iya, iya. kritik. Iya. Kritik itu hal sekecil atau sebesar apapun. iya, iya. Tapi kritik. nggak Iya, ngaruh itu nggak ke sepenting cerita itu. sih. Cuman hal satu yang lagi. penting selain runcing apa? Nah, dari yang- ini nggak tahu ya, mungkin ini direksi ceritanya kali maksudnya. Kayak gue tuh kayak bosen ngedenger percakapannya gitu tau. Kayak Yeping itu males gitu tuh ngedengerinnya. Kayak salah satu yang pengen gue tunggu tuh justru berantemnya doang. Kayak bener-bener, ini kan ngomong nih, kayak misalnya Ya. si ketua, apa sih gue lagi Ya, tuh ngomong ketua sama hunternya. gitu, kayak bosen gitu, kayak cuy apa sih gitu, kayak gitu tuh. Iya. Kayak Tapi gitu real doang. banget tau menurut gua apa sih Solo Leveling. Lu tahu Pulau Jeju? Iya. Itu ada beneran emang ada, ada emang- Pulau Jeju. emang ada. Iya, kan maksud itu gua pulau ini. Seril itu Iya, ya. dan itu kan ternyata. perbatasan. Nah, gue setuju sama statement Ajay karena menurut gue dari Solo Leveling itu percakapannya banyak yang nggak penting. Iya. Jadi orang-orang tuh lebih lo nganggap Solo Leveling itu bagus karena lo liat pertarungannya bagus. Ceritanya lah. Kalau menurut gua Dia awalnya yang Iya, masuk iya. ke dalam apa Iya. namanya Dungeon. dungeon terlarang dungeon rahasia lah yang dia lawan raksasa gede itu. Nah, itu menurut gue cerita yang dari situ kayak dia sampai menyerah saat itu, anjing gue belum main mati, gue belum main tek. Lu sekarat kan disuruh pilih kan. Bener-bener, Nah, itu tuh kayak bener-bener. anjing. Kok bisa ya Iya. gitu, kayak orang seandainya lu dikasih kesempatan kedua lu mau apa gitu. Iya. Dan dia membangun kesempatan kedua. Gua nggak baca manhwa ya. Jadi gua nggak tahu nih selanjutnya dia sebenarnya apa, dia itu adalah siapa, gua nggak tahu. berarti lo berdua nggak baca manhwanya. Gue gak baca manualnya, Gua nggak baca, tapi nggak gue baca. sebenarnya setuju sih, kayak emang di awal tuh gila sih, menyentuh banget sih. Iya, gua Bener-bener menyentuh banget. kalau menurut gua kan waktu itu berstatement Gimana? gua nonton anime jadi tertarik itu adalah episode satunya ngehook atau enggak. Oh. Ngebikin kita
kita dapat pancingannya nggak di episode 1. Di episode Menurut gue Solo Leveling episode 1-nya benar-benar mancing kita buat penasaran dengan cerita Selanjutnya. animenya ke depannya. Tapi karena gue baca manhwanya, menurut gue sisi jelek dari anime Solo Leveling itu adalah karakter development-nya nggak jelek banget. Sebeda itu kah apa gimana? Sama. Dari manhwanya dan di animenya. Menurut gue gini, coba kalau diperhatiin ya, selain Sung Jinwoo dan siapa temennya lagi yang kecil tuh? Si Jone yang itu ya. Yang mana? Yang bapaknya Kaya. yang bapaknya kaya siapa? Oh iya. Si Yunho. Jinho. Selain Sung Jinwoo, Jinho, ibunya dan adeknya, karakter lain tuh nggak diceritain secara detail banget gitu. Malah menurut gue selain Enggak detail lah. menurut gue malah jadinya kayak NPC. Coba gue tanya, karakter sepenting Presiden Guild Hunter diceritain nggak belakang gimana? Nggak tahu kan? Emang di manhwa diceritain ya? Enggak. Terus Hunter Cahain. Iya, nggak diceritain belakangnya gimana. Padahal itu salah satu karakter penting loh, karena nanti bakal itu calon istrinya si Sung. Nih, Lu jangan Spoiler. Gila. Padahal kita belum baca manhwa ya. Iya, Apa lo emang pengen jangan- nge-hook kita baca manhwa kali ya? Tapi Terus- apa lo gila? Terus selanjutnya lo pada dapet ini nggak sedihnya waktu ibunya si Sung Jinwoo hidup lagi? Gue Dapet dapet sedihnya? sih. Gue dapet sih. Dapat. Lu Lu dapet bayangin sedihnya? dia Gua dapet sih. perjuangan sampai dari awal level 0 tujuan dia adalah pengen nyembuhin ibunya, terus sempat ada flashback sedikit di Tahu situ. nggak itu? Anjir, Kita masih lu. ngikutin ya. Tahu kayak nggak lo? gitu. Itu fans-fansnya Solo Leveling gara-gara itu kan episode 9 Iya, ya. episode 9. Gara-gara munculnya episode 9 Sung Jinwoo nangis, dihujat semua. Kenapa? Orang fans-fansnya Sung Jinwoo ngehujat Solo Kenapa? Leveling gara-gara ngelihat Sung Jinwoo nangis. Lah, Kenapa? Jadi, itu rame banget di Twitter. Gue lupa trending Gimana? keberapa. Pokoknya trending di X itu. Gara-gara semua orang beranggapan Sung Jinwoo itu cool, kuat, dan bener-bener Gua tahu nih. bahan haluan para wibu aneh. Loh, Tiba-tiba alpha male gitu ya. Iya, Alpha jadi male, alpha male. Jadi aura Solo pengen. terlalu maskulin banget lah gitu. emang cowok berarti nggak boleh nangis, kocak Bener. banget ya. Itu bener-bener gara-gara itu Oh, dihujat abis-abisan tuh. Tapi menurut lu Gara-gara- gimana tuh? Maksudnya lu setuju gak sama statement Ya itu? kok. Bener goblok kan? Iya. Tapi gue pernah, kalau ngomong soal lu tadi di X, gue pernah dengar juga, gue nggak tahu ya bahwanya, tapi benar atau enggak, di situ ada scene yang dimana Iya, di-cut. di-cut. Goto. Jadi ada. Goto waktu pertarungan Iya. lawan Goto itu sempat di-cut. Ada scene di mana Goto itu kaget karena melihat si Sung Jinwoo tuh Sekuat ngeluarin itu. aura. Goter ya? Oh, Goto tuh yang orang Jepang itu ya? Iya. Itu kan duel tuh waktu latihan kan. Gua tahu nih maksudnya kemana. Menurut gua dari semua anime yang pernah gua tonton, karakter development terjelek Solo Leveling. Pertama- Kayaknya nggak terlalu jago sih. Pertama Kenapa itu statementnya dari si Eno Bening. Itu statementnya Eno Bening dan gue akhirnya tersadar gitu. Oh iya bener ya. Karakter development itu kan benar-benar Perubahan Iya, ya karakter. lu tahu cara cerita dari karakternya Iya, apa-apa ya. iya. Ada konflik batinnya juga. Karena Gitu. mungkin kalau menurut gue itu mah POV dari studionya tuh pengen memang udah poin lu ada sama si Sung Jinwoo aja sih kalau kata gue ya. Iya, Kalau kata gue sih. emang karena bener. Emang karena di sini bener-bener cuma nyeritain Sung Jinwoo tok Iya. dari lemah tiba-tiba Dan jadi yang lain tidak from seperti zero itu. to hero Iya, kan. yang lain itu tidak Iya, seperti itu. emang gak kayak gitu. Tapi Garam ngomongin buatnya. soal karakter development ya, meskipun si Sung Jinwoo-nya ini dia dapat Keybird mas sistem tambahannya gitu dia buat naikin level sendiri, masih kehitung dia berjuang sih kalau menurut gue ya. Emang berjuang. Itu kan sebenarnya nggak ada scene-nya aja di manhwanya juga nggak ada scene-nya. Oh. Setiap hari si Sung Jinwoo itu sering Iya, lari iya, bro. Ada push up tiap hari ada push up iya. quest Gue mau harian. ketawa pas dia pertama kali dapat penalty zone, gue ketawa loh di Oh, situ. di padang pasir Tidur ya. Iya, itu kan wajib itu kalau nggak Iya, di iya, bener. lakuin. Latihan harian. Iya, side nggak quest boleh. kan. Oh dia pernah dapat penalty zone waktu lawan ini kan, siapa yang armor kosong tuh Igris ya? Igris. Igris. Akhirnya dia Penalty zone. nge-rise si Igris Iya, kan. Itu nih jadi salah satu kontroversi kenapa Shin Goto tuh dipotong padahal di manhwanya ada. Jadi menurut kalau nggak salah ya, gue pernah baca dan gue pernah nonton wawancara asistennya almarhum Akira Toriyama. Dragon Ball ya. Jadi itu si Akira Toriyama katanya memprediksi kalau 5 tahun ke depan industri anime Jepang tuh bakal kalah sama donghua sama manhwa. Karena anime dan manga Jepang itu lebih berfokus ke seberapa cantik karakternya, seberapa bagus grafiknya. Fanservice Fanservice lah ya. Fanservice. Fan service lah, enggak mempedulikan ceritanya sebagus apa.
Justru menurut gua dengan munculnya Sakamoto Days dengan sekarang itu bisa menyelamatkan industri anime Jepang. Sampai ada yang bilang Sakamoto Days ini adalah the big three yang baru kan. Udah bikin yang baru ya. Nanti kan ada Sakamoto Days, Kagurabachi, sama Dandadan. Dandadan. Karena 3 ini menurut gue yang bisa menyelamatkan industri anime Jepang. Kenapa gue nggak baca atau nggak nonton anime-anime lainnya? Karena terlalu cantik karakternya, terlalu ganteng karakternya, nggak sedalam itu gitu. Nggak ada yang sebab menurut gue selera gue. Anime lain tuh nggak ada yang sedetail Sakamoto Days dibanding anime-anime lain. Yang baru ya, yang sekarang ya. Gitu ya. Tapi Makanya. tadi lu ngomong Kagurabachi itu oke juga sih. Ya kan? Kagurabachi oke juga. Itu kamu bakal beralih dari Kagurabachi. Sakamoto ke Kagurabachi. Cuman kalau kayak dari lu. Dandadan tuh kayak nggak bisa disandingin ke Dandadan lu baca manganya nggak? baca banget, makanya baca. Iya, ke situ. Itu mungkin emang bagus sih manganya tuh. Emang industri persaingan tuh antara anime tuh seketat itu ya. berarti Emang Jepang tuh kayak nggak pernah mau kalah gitu loh. Iya, framingnya tuh Framingnya passion. tuh kayak harus gua yang menang gitu. Mentang-mentang gua yang produksi pertama kali Jepang gitu. Dena itu masih dong. DNA-nya orang-orang Jepang tuh Dena- gitu loh. Masih dong. masih Kayak ada efek dong. Perang Dunia Kedua juga kan. Iya. Dia tuh tadinya kan Jepang sama Amerika tuh sama Amerika sama Jerman lah. Iya. Pengen menguasai satu ini kan, Asia sama Eropa tuh Jerman, kayak dia nggak mau kalah banget. Jadi sebenarnya framing Jepang itu terjadi bukan hanya di anime, coy. Iya, serius ini. In real life juga. Gua kan beberapa minggu kemarin tuh baru dari Jepang. Iya, lucu. Baru dari Jepang nih, men. Dan gua mempelajari gini. Gua ke Jepang kemarin sekitar 14 hari. Gua nggak jalan-jalan, tapi gue lebih mempelajari budaya Jepang. study tour lah. Ya, karena gini, kalau jalan-jalan lu ke Universal Studio dong pastinya. Disneyland dong pastinya, Disney Sea dong pastinya, ke Shibuya, Sky apa gitu. Berarti judulnya nih lo nih holiday apa bukan? Holiday, tapi gue pengen belajar soal Jepang. Study tour dong. Study tour. Ada belajarnya. Iya, jadi Berarti nggak cuma refreshing doang. study holiday gue Study bilang. holiday. Ya, study holiday. Emang Jadi ada ya gue di belajar. Vinci? Ada, ini gue baru yang buat. Oh, Gue yang siap, buat siap, nih baru. Study holiday. Lanjut. Iya, jadi gue di sana berusaha untuk menjadi warlocknya walaupun gue nggak bisa bahasa Jepang. Dan gue sempet nyobain stay nggak tidur di Jepang itu dari bener-bener matahari terbenam sampai matahari terbit lagi. Di situ gue ngeliat saat matahari mulai terbenam tuh sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Ketika orang-orang yang kerja sudah mulai pulang, nah 9 malam ke atas tuh, wow, dunia malam Jepang sungguh gokil sih. Kayak dunia yang beda gitu. gini, kayak lu tahu di Jepang itu nggak boleh ngerokok sembarangan. Iya, Iya nggak? Yang Udah- kita tahu gitu kan. Yang kita tahu udah malam mah los. Jadi itu bukan, jadi bisa gue bilang, bisa gue artikan budaya di pagi hari dengan dengan malam malam hari itu ya, berbanding terbalik. berbanding terbalik. Itu lu ngerokok bebas. Sebebas itu. Sebebas itu lu ngerokok di jalan juga, ambil Di jalan pinggiran. nggak apa-apa. Tapi itu tetap masuk kriminal nggak? enggak. Oh enggak, emang Enggak. aturannya nggak dibolehin ngerokok itu cuma malam doang. Oh, kalau cuman pagi kalau misalnya dilihat polisi, Heeh. sebenarnya harusnya Sebenar- masuk lah. Oh berarti Karena tetap. berlaku Berarti tetap 24 kriminal jam. Kayaknya ya. emang orangnya terlalu banyak ya. Tapi polisi kayak enggak, Iya udah kayak udah ya udahlah gitu tuh. Jadi kayak ya udahlah biarin. Orang ada polisi lewat kok Nah, gue lihat. aparatnya juga ngerokok nggak malam-malam? Enggak. Oh, enggak. Dia hanya patrol aja, tapi lewat-lewat aja gitu. Hmm. Enggak sampai lu ditegur. Nah, itu pas 9 ke atas tuh. Oh berarti lu ngeliat juga ya Bang ya? Kenapa? Lu ngeliat juga berarti? Gue itu sampai nggak tidur, pokoknya sampai bener-bener matahari tank. Dan lu tahu jam 6 pagi itu, Iya, jam gue tuh ngelihat petugas kebersihan itu sigap banget. Sampai air hydrant disiram gitu tuh. Sampah-sampah semua diambil-ambilin dan jadi bersih lagi. kayaknya emang ada jamnya mungkin. Jadi dibiarin Itu dulu. gue ngeliat bener-bener ngeliat ya. Jadi oh gini ya. Gitu. Berarti bener-bener. Itu gue ngeliat di Shinjuku yang dimana itu adalah wilayah Red District. Mm-mm. Jadi Red District itu banyak bar gitu. Yakuza. Hiburan gitu. malam lah, Yakuza, hiburan malam ya, lah. ya di situ. Kayak sisi lainnya Jepang gitu ya. Iya, ada pokoknya di Red situ. District lah bisa dibilang itu. Dan gua nggak tahu, kata teman gue di sana si Nabil itu benar atau tidak ya, gua nggak tahu ya. Dia bilang tuh justru kalau misalnya ada warga yang terganggu karena kita ngerokok, gini-gini kan, lu ngapain sih ngerokok? Itu bisa kita balikin. Lalu ngapain jam segini keluar? Lu harus tuh di rumah jam segini. Kayak gitu cuy. Berarti emang rules malamnya kayak gitu. Kayak Iya. seolah-olah malam tuh udah diwajarin. Makanya polisi kan aparat juga nggak pada santai-santai aja kan. Berarti Bener. yang PR banget tuh ininya ya aparatnya, bukan petugas kebersihannya, anjing Wah, itu gila itu. itu bener-bener Total. pagi ke effort siang banget tuh Pak. jam 6 tuh harus bersih total bener kan? Iya, bersih, bener-bener bersih.
dan memang sebersih Tapi itu lo Jepang. itu kan tadi lo ngejelasin malamnya kan. Nah, kalau paginya itu pagi ke sore sampai jam 8 kan tadi. Itu bener-bener sebersih itu. Sebersih itu. Dari pagi ketemu lo jam 8 ngerokok itu. di smoking area. Gitu. Kalau makan ada Tapi itu tempatnya berlaku gitu. di jalanan doang atau kayak di bandara gitu juga nggak? Kenapa di bandara? Kan setahu gue di bandara tuh ada smoking areanya juga di Jepang kan, nggak bisa asal tuh. Nah, kalau malam juga begitu nggak? Kalau di bandara karena gua nggak ke area bandara kan Narita tuh ya. Iya. Gua nggak benar-benar Oh, nggak menelusuri muterin. Narita, jadi ya kayaknya yang gue lihat dalam bandara kan gak ada yang rokok ya. Itu enggak di luar bandara kayak Di luar Jadi gini keluar. cuy, lu gini. Narita itu lu naik eskalator ke bawah itu udah langsung kereta menuju ke Tokyo. Oh, oke oke, Jadi gue lu paham. nggak sempat keluar gitu tuh. Iya, gue paham. Jadi lu cuma udah di dalam gitu, lu naik eskalator Iya. udah bandara gitu. Kayaknya Jadi mungkin gua nggak tahu. cuman jalanannya doang gak sih? Soalnya kan kelihatannya kayak gitu kan. Kalau di Maybe, bandara maybe. mah, kalau di bandara kan punya ini sendiri gitu. Iya, Pas Gua di nggak emang lihat lah kalau itu. dijagain. Sebenarnya di tempat-tempat kayak Shibuya, Shinjuku dan lain-lainnya itu Akihabara, mereka ada tempat khusus buat smoking. Cuma ya kalau udah malam mah los. Jojong aja. Jojong aja. Bahasa Serang, jojong. Iya, jojong. Terus di situ gue juga nyobain namanya pachinko. apa Apa itu itu? pachinko? Pachinko itu kayak judi. Waduh. Jadi kayak main. Slot gak deh? Ada lagi slot, beda lagi. Itu ada mesinnya, mesinnya. bukan Beda slot. lagi. Kalau slot tuh beda lagi. Pachinko Gimana, itu gimana? jadi kayak pinball. Tahu gua Tahu kan pinball pinball yang puter. wing, lu arahnya kemana tuh? Nanti dia si Wing, bolanya tuh bola-bolanya nyampe- iya nyampe mana. gitu. Angka Nah. mana gitu. Nah, Ya. terus slot juga ada. Slot itu sama. Ada mesinnya tapi Dia kan di sini teng, nah itu muter, lu tekan satu, dep 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 dia berhenti, dep 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 gitu tuh. Itu gue nyobain emang semua. itu yang sering dilihat sih kalau Iya, kalau itu slot gue kayak gitu. nyobain semua. itu udah lama tahu mesin slot tuh. Nggak, gue baru tahu kalau pachinko. Jadi kenapa gue baru tahu ya? Pachinko udah terkenal banget di Jepang. Mahal bang, jadi kayak gitu bang. Enggak sih, kayak itu kayak buat killing time dong orang Sorry, kebanyakan lu kakek judi jam gitu. berapa itu? Malam lah pas. Oh malam. malam ya. Dan itu kebanyakan kakek-kakek cuy. Iya. Yang Kakek nenek-nenek yang pengen killing time. wasting time aja. Iya, dia buang pengen killing waktu. time di situ, nyantai. Enggak, slow. karena nggak punya tujuan lagi nggak sih? Gue mau ngapain hidup? Iya, gitu. iya. nggak sih? Udah main pachinko aja itu. Pachinko slot. Gue kira emang di panti jompo gitu. Tapi menurut lo ya, Bos, Jepang itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk hidup sampai mati nggak di sana? Menurut lo ya? Kalau- untuk ukuran orang Indonesia lah. Ya, Iya. rekomendasi. Kalau Yang gua lo baru kesana 2 Iya, minggu. gue baru nih. kesana memang baru 2 minggu ya. Jadi gue nggak tahu kehidupan lamanya. Tapi selama 2 minggu aja Jepang untuk liburan oke. Untuk liburan. Untuk liburan, Untuk liburan. oke. Tapi untuk lu tinggal di sana enggak. Enggak. Karena lu tahu beras 10 kilo itu sejuta cuy. Iya, tahu. Sejuta. Karena kan Beras 10 kilo sejuta. Dan lu tahu pendapatan lu itu taruhlah 200.000 yen atau 300.000 yen. Itu sekitar 20 sampai 30 jutaan. Tapi lu udah dipotong pajak duluan. Pajak itu sekitar 80.000 sampai 90.000 yen. iya menurut gua Timpang lah gitu ya. menurut gua gini, kalau gua di kepala gua yang ngelihat fenomena kayak gitu. Walaupun di sana harga beras mahal segala macem, pajaknya juga mahal, tapi gajinya juga gede kan. Tapi kan jadi Tapi percuma. dipotong sama pajak. Yes. Makanya banyak banget orang Jepang gila kerja. Gila kerja. kerja. Tuh, Iya, menurut gua. benar-benar. Gitu. Karena memang segila itu pajaknya 15%. Sekarang Tangan ini, banget kali sekarang ini. Wibu itu kan adalah orang yang tidak mencintai negaranya dan dia lebih mencintai negara lain. Karena Wibu itu udah identik dengan Jepang, akhirnya orang yang tidak mencintai negaranya tapi lebih mencintai Jepang, betul kan? Itu apa nih? Itu yang benar Itu atau yang itu wibu anggapan apa? orang? Kebanyakan orang pasti berpikiran Wibu itu seperti Nah, itu. lo harus klaim Iya, dulu di iya. awal saat. Beranggapan orang tuh banyak orang berpikiran gitu. Heeh. Nih, tar dulu. Hmm. Diklaim dulu ya. Ini Bapak ini menjelaskan kebanyakan Pendapat orang-orang. pendapat orang, pikiran orang tentang wibu itu seperti Seperti ini. itu, Lanjut, ya. gimana Mas? Nah, sekarang apa bedanya dengan kemarin sempat ada hashtag kabur aja dulu? Heeh. Berarti banyak orang yang tidak mencintai Indonesia dan lebih memilih kabur untuk ke negara lain. Mm-mm. Ya ada juga yang kabur ke Jepang. Berarti bisa dibilang dia wibu dong. Iya. Dia tidak mencintai Indonesia bahkan sampai pengen kabur ke Jepang, itu wibu dong. Kalau menurut statement orang-orang yang lo sebutin di awal harus itu wibu. Wibu dong, bener nggak? Kalau Bener kalau nggak? emang udah Jepang tujuannya itu wibu. Iya. Bener kan? Ya Iya. kan kebanyakan karena mikirnya Jepang gajinya gede. Iya. Iya dong. Iya. Sama Jepang surga anime lah gitu.
Ya. nggak sudah anime tahu Jepang bersih. Jepang bersih. Jangan bahas banyak anime dulu. hal di luar Ah. anime yang lebih oke dibandingkan di sini pemikiran orang Iya, seperti itu. berarti itu wibu Culture dong. berarti ya. Iya. Berarti wibu dong. Menurut pemikiran, Menurut pemikiran orang harusnya seperti itu dong. harusnya pemikiran orang-orang, kalau pemikiran orang-orang seperti itu, Hmm. orang yang kabur ke Jepang itu ya harusnya dicap wibu. Iya, yang kabur aja dulu itu kan. Iya. Itu wibu udah jelas. Nyatanya enggak. Nah, yang dicap wibu malah yang doyan nonton anime. Iya, nyatanya Iya enggak. kan, yang cosplay. Iya. Doang dibilang wibu, terus yang Idol. idol. Padahal beda ya. Iya, maksud gua ya orang yang ngestek kabur aja dulu dan dia lebih milih Jepang daripada Indonesia itu juga wibu harusnya. Nih, gue punya statement gini. Itu kan rata-rata sebenarnya adalah orang-orang aneh, penyakit ya. Orang-orang seperti itu dicabut unsur kejepangannya, dicabut unsur animenya, tetap aneh. Emang dari individunya. Emang dari individunya yang aneh. Iya. Aneh, bodoh, literasi rendah, itu rata-rata kayak gitu. Bot hard gitu ya. Jadi unsur wibunya dicabut, ini orang tetap goblok, tetap aneh, tetap suka ngokang. Goblok ngokang. Ngokang. Tahu ngokang? Nah, terus juga kemarin gue tuh dapet debat lah sama orang katanya. Gimana tuh? Wibu tuh nggak nasionalis, lo terlalu mencintai negara luar segala macam daripada lo mencintai negara Indonesia Harusnya lo sendiri. cinta sama Indonesia. Harusnya lo gitu. cinta Indonesia, gini. Menurut lo gimana tuh? Yang baru kemarin dari Jepang. Iya. Ya gini, gua mencintai Indonesia dengan karakter Indonesianya dan gue mencintai Jepang dengan karakter Jepang. Jadi kayak lu nggak mencintai Indonesia, lu nggak gitu tau konteksnya. Terus gimana? Ya konteksnya ya gue mencintai Jepang dengan segala kelebihan Jepang, gue mencintai Indonesia dengan segala kelebihan Indonesia. Nah makanya kalau misalnya sampai dengan kondisi Indonesia seperti ini lah ya, dengan huru hara yang banyak ya, gue akhirnya berpikir kayak ya mungkin berpura-pura bodoh adalah cara gue untuk mencintai Indonesia, Asik, bro. Asik. Ini keren sih. Ini Iya harus dong. di line board line gitu ya. Lu bener karena lu lihat deh dengan Carut kericuhan marut. ya. carut marut. Ya gue bahas dikit lah RUU yang itu Iya, ya kan. Dan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang absurd, gue Iya. kayak berpikir gue pura-pura bodoh aja deh untuk gue mencintai Indonesia. Tapi ini Selesai. sebenarnya make sense sih gitu. Kalau menurut lo gimana, Jay? Menurut lo gimana, Jay? Kalau menurut gue ini konteksnya kayak misalnya kita pengen ke Jepang gitu ya, dicap nggak nasionalis, gue kurang setuju sih. Sebenarnya kan kayak nasionalis atau enggak tuh kayak pandangan kita ke Indonesia ini gitu loh. Kalau emang dasarnya kita cinta Indonesia, tapi kita menomorsatukan apa ya tempat wisata yang kita kunjungin ke Jepang itu nggak disebut nggak nasionalis. Ya karena emang bener, karena emang itu taraf kecintaan terhadap sesuatu punya levelnya sendiri gitu loh. Bukan berarti kecuali kalau misalnya gini, dia udah ke taraf di mana dia udah nggak suka nih sama Indonesia. Sebenarnya kan yang bikin Charles Morin ini kan bukan Indonesianya kan, tapi pemerintahnya ini, Tapi si Indonesia senyaman itu gini. civilization-nya ini. Gue cerita sedikit ya. Di Jepang itu gila, bro. Gue akuin memang dengan kebersihannya, sisi transportasinya Ya ada yang sisi enak. dark side-nya Iya. juga lah pasti. Tapi minusnya anjir, gue kayak nggak kuat bro, Terlalu tinggal di Jepang. individualis ya. Itu satu. Kedua, hidupnya nggak santai bro. Iya. Kita di Indonesia tuh nikmat banget. Kan gitu. Haruka pernah bilang kayak gitu katanya. Iya Orang kan? orang Indonesia mah saling sapa, tapi orang Jepang mah dikit yang Malah kalau Iya. kalau gue bilang gini, Indonesia tuh emang santai, cuman terlalu santai. Ya, ya itu itu. jelek. Nih, tadi dulu belum selesai. Nah, itu jelek Indonesia. Kalau di Jepang emang positifnya gila kerja, Iya. tapi terlalu berlebihan gila Iya. kerja. Ya sebenarnya ada plus minusnya sendiri sih. Kalau pandangan gue terhadap wibu dibilang nggak nasionalis, gue setuju sama Ajay sih. Rata-rata orang-orang yang kabur aja dulu dari Indonesia tuh bukan nggak nasionalis. bukan nggak cinta negara, karena emang aturan yang ada di sini yang dibuat sama pemerintah yang ada di sini yang nggak bisa untuk mensejahterakan beberapa rakyat gitu. Mereka lebih menganggap gue bisa hidup lebih sejahtera di negara lain. Tapi kan bukan, kalau kayak gitu bukan berarti nggak mencintai negara sendiri gitu. Tetap aja gue lebih suka kalau misalnya gue kabur nih ke Jepang karena gue di sana lebih kaya misalnya. Kalau ada yang ngejelek-jelekin Rek Ponorogo atau nggak nganggap lebih enak makanan negara ini daripada rendang gitu ya, gue tetap marah karena gue cinta sama negara dengan sendiri. statement lo yang tadi itu bukannya malah kalau misalnya gue lawan begini, kenapa nggak lu lawan aja? Apa lawan pemerintah? Menurut Ya lawan ketidaknyaman lu tadi kan misalnya lu ketidaknyaman kenapa lawannya nggak lu sebagai lawan? apa? Ya sebagai lu villager, Jadi memperjuangkan hak lu ketimbang gitu. kabur aja dulu. Iya. Rata-rata kalau gue perhatiin dan gue hasil riset gue ya, rata-rata tuh mereka udah Fucked up gitu ya? menyerah karena di sini tuh aduh ini terlalu dalam sih.
Iya kan, Jadi pembahasannya kayak terlalu dalam emang sih. udah ke alternatif, kayaknya gue mending kabur Mending kabur deh. aja. Jadi nggak ada, menurut gue ya nggak ada choice lagi, nggak ada pilihan lagi. Mereka menganggap kalau lo pengen menjadikan posisi diri lo sebagai villain, ya lo harus punya power Iya. juga di belakang lo. Atau enggak diri lo harus punya power yang setara dengan yang di atas buat bisa ngelawan itu gitu Oke, loh. berarti gini. Berarti memang tiap-tiap orang berbeda ya. Kayak ada ya kita lihat lah beberapa mahasiswa yang gue respect lah sama mereka-mereka yang Ya. demo, Ya, dia ya. menyuarakan aspirasinya ya Ya. kan, dia berharap kebijakan ini dihentikan. Itu kan bentuk perlawanan mereka. ya Hasilnya kan? RUU masih disahkan nggak? Iya, apapun hasilnya seenggaknya mereka Iya. udah Jangan balik lagi ke statement Anda tadi pura-pura bodoh untuk Tapi- mencintai Indonesia. Iya, Tapi gue kalau kalau namanya- bodoh aja sekalian ngapain? sebenarnya gini, Tau-tau kayak gitu. konteks perlawanan sama ngomongin soal nasionalis menurut gue kayaknya udah beda jauh. Udah beda Karena jauh. gini, yang namanya kita sebagai masyarakat Indonesia Kalau- ya, udah punya common sense, emang harusnya kita ada sedikit perlawanan lah gitu. Atau ada perlawanan untuk kayak negor nih pemerintah bikin kebijakan Nah, yang mesejahterakan. Yang menurut jadi gua- masalah. Menurut gua gini, perlawanan itu adalah part of nasionalis. Iya, betul. Gua Enggak setuju. sih. Part Kalau of. gua Tapi bilang- gini sih, menurut gua gua- jatuhnya lebih ke demokratis sih. Iya, Demokrat. menurut gua. Gini, perlawanan itu nih ya. Kalau menurut Mm. gue ini ya, menurut gue ya, Iya. perlawanan Pandangan lo. terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan yang lu inginkan itu banyak cara. Kalau menurut gua, Nggak harus jalan gitu. nggak harus demo, Iya. nggak harus demo. Iya. Gimana? Bener. Iya, ya banyak Nih, cara, sebelum banyak cara. sebelum dilanjutin ya, intinya kan adalah perlawanan itu Iya, perlawanan. nggak soal demo lo ya, nggak soal demo doang nih. Makanya gue takutnya di sini punya Iya, stigma. takutnya. Oh, lu nggak demo, lu nggak melawan Nggak, lah. nggak, Belum nggak. tentu. Gitu. Tapi intinya adalah perlawanan itu adalah part of mencintai negaranya Mencintai sendiri. negara. iya. Kalau dia udah nggak ada perlawanan, mungkin ya Iya. Udah, tadi lo gini nih. Iya, maksudnya Udah selesai. jangan dibaca juga sih. Oh. Dia harus di-call. Soalnya dia nggak Iya. notice. Jadi gimana kalau misalnya untuk perlawanan itu, apakah nggak harus demo atau demo harus gitu? enggak lah. Perlawanan itu baik cara ya. Hmm. Kayak misalnya kita lah konten kreator, kita bisa buat konten-konten Ya, tentang pemerintahan, tentang pemerintah itu kan bagian dari perlawanan. ya Tapi itu secara definisi demo juga. Kayak kemarin gue ngelihat Ernest Ernest dengan- Prakasa. Ya, Oh bikin konten, iya, bikin konten yes. itu ya. dia dengan Dia announce statementnya, gitu ya. lo influencer ya kan yang tadinya lo dibayar Ya, sekarang ya. kan hanya bisnis. Hmm. Ayo dong lo ini. Nah itu Ya. menurut gua setiap orang keren. punya caranya masing-masing. Nah, Setiap itu. orang punya Kalau gue caranya. sih lebih itu demo, tapi betul setiap orang punya caranya masing-masing. punya caranya iya kan. Tapi kalau untuk gue tetap sih harus ada aksi turun ke jalan sih. ya Ya, itu setiap cara orang- lu, cara itu- perlawanan itu cara lu. dia. Ya, cara perlawanan gua mungkin nggak kayak Dan gitu. misalkan cara lo berbeda, jangan saling ngeblame. Betul. Iya, betul. jangan ngeblame. Lu Nah, ngeblame gua nggak demo, saka gua nggak nasional. Ya. Inilah harusnya kita. Gua rangkum. ngeblame yang lu yang demo, ngapain sih norak banget. Jadi Nah, kita tapi damai. tar dulu. Gua kasih tau dulu. Gua nggak suka kalau misalnya demonya sudah meranah ke anarkis. Ya. Sampai merusak fasilitas umum. Mm-mm. Gini. Gue tahu lu tidak dikabulkan kebijakannya, lu tidak dikabulkan aspirasinya, tapi nggak harus dengan cara merusak fasilitas umum, bro. Ya. Itu duit rakyat juga, Ya, pajak shit. kita juga gitu. Kita putus di sini karena udah terlalu dalam Iya, ya. Udah terlalu banyak kayak udah bahasan yang beda. Kalau misalkan lo lanjutin bisa bakal panjang nih. Intinya adalah jangan ngecap beberapa orang kayak kita nih wibu nih ya. Lo nganggap diri lo wibu. Wibu gue, Gue wibu, lo wibu kan? Wibu dong. Jangan menganggap beberapa orang yang wibu itu adalah orang yang gak nasionalis. Betul, Sebenarnya kita sepakat. tetap cinta sama negaranya, tetap cinta sama Indonesia. Dukung gitu. timnas juga. Dukung timnas juga gila-gilaan. Timnas lawan Jepang ya, tetap gue megang Indonesia. Indonesia. Gue megang Jepang. Gue megang Indonesia Jepang. lawan Jepang juga gue megang Indonesia. Emang sekarang gue tanya gini, misalkan Indonesia lawan Arab, lo megang Indonesia, emang lo bisa ngebilang orang yang gak ngedukung Arab kafir? Enggak dong, dipakai makanya otaknya. itu. Beda lah ya konteksnya. Jadi Iya. ya, nih terakhir nih, pertanyaan Masing-masing gue statement. bukan closing statement. Apa hal yang lo bisa pelajarin dari Jepang yang bisa lo terapin di kehidupan lo sehari-hari? yang gue pelajarin dari Jepang itu adalah, Lo kan yang udah menjalani beberapa hari Iya. di sono kan? ya Punya gambaran lah. Iya. untuk kalau kata gue sih, gue udah nyaman dengan keindonesiaan gue sih. Jadi kayak budaya-budaya Jepang yang gue alamin kemarin di Jepang itu nggak ada yang bisa gue bawa ke sini deh. Nggak ada yang lo bisa. Nggak ada yang bisa. Ya kecuali dengan transportasi yang keren, Iya, kayak iya. gitu-gitu tuh. Dengan kebersihannya oke lah. Tapi kan itu nggak bisa gue lakukan dengan diri gue sendiri. Harus bener-bener Iya, harus semuanya. sistemnya. Iya. Tapi kalau gue sendiri, gue ngeliat dulu,
kayak nggak ada yang cocok gue untuk bawa ke sini gitu. Hmm. Udah the best Indonesia sih menurut Oke. gue. Apply Indonesia gitu. Nah, Iya, itu kan tepat. dari yang dibawakan. Apa yang lo harapin dari di Jepang ada ini, di sini nggak ada. Bukan hiburan ya? Iya, Bukan iya. hiburan ya? Entah dari Transportasi sih. transportasinya Itu transportasi sih. Lo Transportasi ngarepnya Bang. apa? Bener juga. Transportasi dari sono di sini pengennya ada apa? Iya banyak kayak subway, Shinkansen, Hmm. kereta cepat, Heeh. kereta lokalnya yang benar-benar terarah. Itu sih udah the best banget. Itu sih ya. Akses Itu the best jalan banget. sih, akses Iya. jalan tuh. Lu tahu nggak? Gimana ya gue bilangnya? Di Jepang itu karena saking bagusnya transportasi umum, mobil tuh terlihat sedikit. Bener-bener. Bahkan Sedikit motor banget. ya. Motor juga sedikit. sedikit. Motor sedikit. Karena orang mau, setahu gue ya, misalkan kita rumahnya di Serang, Ah. pengen kerja di Jakarta, bisa cepet banget, Buset, nggak mesti sumpah stay di itu sono. idam. coy. Ya kan? Mimpi gue Cepet banget itu. banget. Mimpi gue Gua banget. ke nih lu asal mau tahu dari Tokyo ke Narita Hmm. itu gua naik ada namanya kereta cepat tapi bukan Shinkansen ya. Itu sekitar kayak dari Jakarta ke Bandung lah. Sorry, dari Serang ke Bandung. Sekarang ke Itu Bandung. cuma ditembus 1 jaman. Lama amat 1 jaman. Lah itu bukan Shinkansen. Bukan Shinkansen. Shinkansen. Satu Kereta jaman. cepat, 1 dari jaman. zaman era dari zaman Rasul ke era Dedi. Oh selama ini belum ada komedi jadi komedi gitu. 1 jam. Oke, teman-teman, intinya adalah Wibu tuh belum tentu nggak nasionalis dan banyak pelajaran yang harus diambil dari negara Jepang lah ya, negara maju gitu. Best transportasinya Iya. Jepang. Salah satu. Dah, pulang ya. Ya, pulang, oke.